Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga diberi kesehatan walafiat, diberi rezeki dan dilancarkan segala urusan, amin ya robbal alamin. Teman-temanku yang menemukan channel ini dan supportnya, saya mohon mengklik. Dan teman-temanku juga yang baru bergabung, saya ucapkan sangat terima kasih yang banyak. Kemudian jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video yang terbaru berikutnya. Ini teman-temanku, saya akan memberikan tentang inilah perbedaan antara toko sembako dan toko kelontong. Toko sembako dan toko kelontong adalah dua jenis toko yang sering kita temui di berbagai sudut kota dan desa. Toko sembako dan toko kelontong adalah dua jenis toko yang sering kita temui di berbagai sudut kota dan desa. Meskipun kedua menyediakan berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari, ada perbedaan signifikan antara keduanya. Berikut ini kita akan menjelaskan pengertian peran perbedaan antara toko sembako dan toko kelontong untuk membantu teman-teman memahami mana yang lebih cocok untuk kebutuhan teman-teman. Apa itu toko sembako? Toko sembako singkatan dari toko 9 bahan pokok, adalah toko yang menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok bagi masyarakat. Barang-barang ini termasuk beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, garam, telur, dan berbagai produk dasar lainnya yang digunakan dalam memasak dan memenuhi kebutuhan harian. Toko sembako juga biasanya menyediakan produk-produk lainnya seperti produk susu, makanan kaleng, dan barang-barang kecil seperti sabun, pasta gigi, dan deterjen. Peran penting toko sembako dalam kehidupan sehari-hari. Toko sembako memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Beberapa alasan mengapa mereka begitu vital. Akses kebutuhan pokok. Toko sembako memberikan akses yang mudah dan nyaman kepada masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok mereka. Dengan tersebarnya toko sembako di seluruh pelosok desa dan kota, masyarakat tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk membeli bahan makanan dan produk pokok lainnya. Harga terjangkau. Toko sembako dikenal karena harga-harga terjangkau. Mereka seringkali menawarkan harga yang lebih rendah daripada supermarket besar, sehingga membantu masyarakat dengan anggaran terbatas untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pemberdayaan ekonomi lokal. Toko sembako juga memainkan peran penting dalam pendukung ekonomi lokal. Mereka umumnya dikelola oleh warga setempat, sehingga pendapatan dari toko sembako ini dapat kembali ke komunitas setempat. Kemudahan berbelanja. Toko sembako biasanya memiliki jam operasional yang lebih panjang daripada supermarket besar. Bahkan ada yang buka 24 jam. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang bekerja dalam shift atau memiliki jadwal yang sibuk untuk berbelanja kapan saja sesuai kebutuhan mereka. Nah, kemudian apa itu toko kelontong? Toko kelontong adalah sebuah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di banyak pemukiman desa dan kota kecil di seluruh dunia. Mereka bukan hanya sekedar bisnis, melainkan juga pusat komunitas yang memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari warga. Peran toko kelontong dalam masyarakat. Toko kelontong, meskipun terkadang terlihat sederhana, memegang peran yang sangat penting dalam masyarakat. Mereka adalah titik sentral tempat warga setempat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dalam artikel ini,
kita akan menjelajahi peran penting toko kelontong dalam masyarakat serta dampaknya pada kehidupan sehari-hari. 1. Akses mudah ke barang-barang pokok. Toko kelontong adalah sumber utama bagi banyak orang untuk mendapatkan barang-barang pokok seperti makanan, minuman, produk kebersihan, dan banyak lagi. Mereka biasanya terletak di lingkungan tempat tinggal warga, membuat sangat mudah diakses. Ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan tanpa harus berpergian jauh ke pusat perbelanjaan yang lebih besar. 2. Menciptakan konektivitas sosial. Toko kelontong sering menjadi tempat di mana orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat berkumpul. Ini menciptakan peluang untuk berinteraksi, berbicara, dan membangun komunitas yang kuat. Pemilik toko kelontong sering mengenal pelanggan mereka dengan baik, memungkinkan mereka untuk memberikan pelayanan yang lebih personal. 3. Menyediakan pilihan yang tepat. Meskipun ukurannya lebih kecil daripada supermarket besar, toko kelontong sering kali menyediakan pilihan yang cukup beragam. Mereka dapat memenuhi berbagai selera dan preferensi, memungkinkan masyarakat untuk membeli barang-barang yang mereka sukai tanpa harus pergi jauh. Ini juga membantu dalam memenuhi kebutuhan diet khusus atau preferensi makanan tertentu. 4. Dukungan bagi ekonomi lokal. Toko kelontong biasanya merupakan bisnis lokal yang dikelola oleh pemilik yang tinggal di komunitas yang sama. Ini berarti bahwa sebagai besar pendapatan yang dihasilkan oleh toko kelontong akan tetap berputar di dalam komunitas. Memberikan dukungan kepada ekonomi lokal. Selain itu, mereka sering mempekerjakan warga setempat, menciptakan lapangan kerja dalam komunitas. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat buat teman-temanku semuanya. Terima kasih, dan apabila kata-kata yang tidak berkenan sama teman-teman, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.